Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami melihat dan ikut merasakan betapa sukacitanya keluarga Hura, khususnya saudara kami, anak kami, Erni, yang boleh melewati satu proses kehidupan di wisuda dan akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya baca dari Matius pasal 3 ayat 17. Injil menurut Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu ucapan dari sorga untuk Yesus ketika Yesus menjalani upacara bar misbah di Sungai Yordan. Dan hari ini saya mau beritahu saudara-saudara soal wisuda. Wisuda itu bukan berarti sudah, bukan. Wisuda itu artinya pelantikan seseorang dalam level kesarjanaan. Nah, hari ini saudara lihat di latar belakang saya, ada warna-warni. Saya sengaja menggunakan latar belakang ini untuk menunjukkan bahwa ternyata wisuda itu bukan hanya para sarjana, tapi anak-anak PAUD juga diwisuda. Pendidikan anak usia dini. Ada anak-anak taman kanak-kanak juga diwisuda. SD, SMP, sampai doktor diwisuda. Dan pakaian wisudanya sama, toganya sama, ada aksesorisnya, warna-warninya, seragamnya, bahkan dijual untuk anak PAUD sampai dokter. Beberapa waktu lalu kita saksikan Erni dan kawan-kawan di wisuda. Tadi pagi, sebagai dosen saya menghadiri secara onsite wisuda S1, S2 di Sekolah Tinggi Teologi Lighthouse Equipping Theological School. Dan kami diminta pakai toga para dosen. Jadi nyaris enggak ada bedanya. Nah, tapi saya juga ingin beritahu bahwa apa beda wisudawan PAUD, TK, dan wisuda sarjana? Ya, wisuda PAUD itu selesai itu mereka mulai kejar susu di tas ibunya. Mereka merengek minta beliin mainan. Itu juga setelah wisuda. Jadi kalau nggak ada bedanya kita yang sarjana di wisuda dengan anak PAUD dan TK, terus apa gunanya wisuda? Saya juga merenungkan secara pribadi, ternyata di Alkitab Yesus juga diwisuda. Rasul Paulus juga diwisuda. 12 murid Yesus diwisuda, bukan? Yesus diwisuda di mana? Di Sungai Yordan. Dilantik untuk punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan perhatikan setelah Yesus diwisuda di Sungai Yordan, rektornya waktu itu Bapa di sorga, Yohanes Pembaptis itu bagian baca SK-nya.
Setelah Yesus diwisuda, dia jadi apa? Masuk pencobaan di padang gurun. Habis diwisuda, dia lakukan apa yang disebut pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Lukas 4 ayat 18-19, aku diurapi, aku dipenuhi roh Allah untuk memberitakan kabar baik, membebaskan orang-orang yang tertindas, melepaskan orang-orang yang tertawan, menyembuhkan orang-orang sakit, dan menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Rasul Paulus juga diwisuda di depan pintu kota Damsyik, melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan lama, kebanggaan-kebanggaan lama. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8-8 dia berkata, aku orang Ibrani asli, aku orang Israel, aku anak perjanjian yang disunat pada hari ke-8, aku ahli Taurat, aku orang Farisi, tidak ada cacat apapun. Tetapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, semuanya kuanggap skubalon, kotoran manusia. Karena aku berjumpa dengan Kristus dan kuasanya. Dan setelah Paulus diwisuda, dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, memberitakan Injil dan berada dalam penganiayaan hampir setiap hari. Murid-murid juga diwisuda di Pentakosta, di peristiwa Kisah Rasul 2. Dan setelah itu mereka mulai bergerak untuk memenangkan jiwa dan akhir hidup mereka. Ada yang mati dipotong lehernya, ada yang disalibkan dengan salib model X, ada yang dilemparkan ke dalam minyak penggorengan yang panas. Jadi mari kita renungkan, terutama teman-teman yang baru wisuda, khususnya anak kami Erni. Kalau di dunia modern habis wisuda apa? Serbu Pizza Hut, habis wisuda serbu mall, habis wisuda serbu babi panggang, habis wisuda serbu es krim. Kalau begitu apa beda wisuda kita dengan anak PAUD dan anak TK dan anak SMP? Bukankah wisuda kita itu beda dengan wisuda-wisuda lain? Ingat, semua orang di wisuda, dia percaya atau tidak percaya Yesus, dia juga wisuda. Tetapi wisuda kita adalah gaya wisuda Kristus yang diurapi Tuhan untuk pergi memberitakan kabar baik. Wisuda seperti Rasul Paulus yang meninggalkan semua kebiasaan buruk dan pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Wisuda seperti murid-murid di Pentakosta, dipenuhi Roh Kudus, dan mereka pergi, dan banyak orang berkata mereka orang-orang biasa, tetapi sangat mengherankan, karena mulut mereka penuh dengan kuasa kemuliaan Allah. Itulah sebabnya ucapan syukur kita hari ini, seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ucapan syukur kita hari ini karena wisuda Erni dan kawan-kawan yang hadir. Mesti juga kita hubungkan, kaitkan, cantolkan kepada wisudanya Tuhan Yesus. Dia selesai di wisuda, tidak ada waktu untuk bermain game, tidak ada waktu main gadget, tidak ada waktu untuk jalan-jalan ke mall, tapi ada waktu untuk memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Rasul Paulus habis diwisuda di pintu gerbang kota Damsyik. Dia pergi dan seluruh dunia boleh mendengar kabar baik itu. Murid-murid habis diwisuda, mereka pergi dari desa ke desa, kota ke kota untuk memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Itu artinya wisuda sarjana teologi. Saya berdoa supaya semua kita, para sarjana yang baru selesai di wisuda, khususnya Erni, dengar ini baik-baik. Wisuda artinya Anda diurapi. Karena setiap habis wisuda orang didoakan. Anda diurapi, diberikan otoritas ilahi. Dan karena untuk itulah kita layak mendengar kalimat ini. Inilah anakku
yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Amin.